Purify. Dan tapi kita akan melihat game pertama kita di semifinal upper bracket Saudi Arabia berhadapan dengan Mesir. Dan akhirnya kita melihat Arlott yang diambil. Nah benar ya, berarti Arlott dipakai oleh Troll. Tapi Alpha, Uranus dia ini menggunakan Flicker. Beda Ya, nih, beda nih. main aman. Main aman. Tapi lebih aman pakai Purify gak sih? Kan Lawannya Terizla. ada Consecration kan? Atau pakai Sprint? Iya sih, kalau misalnya dia pakai Purify sebenarnya lebih enak menghindari final slash juga dari Troll. Iya. Dan juga Sprint kan lebih cepat cooldownnya misalnya. Betul. Ya, atau Purify juga. Oke, dengan 4 flicker, 1 retri di tangan dari teman-teman Mesir kita. Sementara dari Lark yang kemarin masih memegang 100% carry win rate. Oke. Wah, udah kurang kayaknya, 90 jadinya. Karena sempat kalah di game yang kedua. Dan Lark sekarang menggunakan ke arah Irritel dan sekarang Maro. Wah, ada satu pertikaian yang bakal terjadi. Tyro defense. Walaupun ada flicker dilakukan oleh Troll tetap tidak bisa selamat. Tapi Seven udah bakal coba untuk melamatkan diri setelah adanya Void Crystal. Dia masih bisa bertahan. Dan juga, wow, First Blood. First Blood terjadi ternyata. Ya, Di mana tuh? Troll? tadi di atas. Oke. Ketika Troll udah flicker, si Maro di bawah Tyro defense dapat juga. Sementara di arah bottom lane, Tarzan bakal coba untuk sendirian walaupun ada Sanji juga yang bakal hadir. Tapi ternyata ini ada sedikit gangguan yang dilakukan oleh 3 player dari Mesir. Mencoba untuk mendapatkan ke arah Tarzan dan Tarzannya dalam ancaman. Bahkan dia masih bisa selamat untuk sementara ini. Sementara dari Troll dalam ancaman masih cukup bisa survive. Alright. Dan juga turtle-nya sudah mulai dipok ya. Karena biasanya untuk sahabat turtle seperti ini adalah di awal-awal untuk di menit 2 ini adalah milik dari fighter atau tank. Ya, dan bahkan Trollnya again and again mendapatkan satu kejadian yang tidak mengenakan untuk dirinya karena Seven Oda mendapatkan satu Tempest of Death. Tapi mulai ada satu penalty zone, Maronya bakal hilang double kill dari Chavin. Membuat dia lebih sustain lagi untuk di garis depan. Yap. Dan itu dia tadi. Untuk di early sebenarnya Assassin kalau mau start di turtle ini harus hati-hati banget. Karena biasanya dipegang oleh fighter atau tank. Jadi lebih sustain dan darah dari Assassin ini bisa kecicil juga untuk di awal-awal. Gak terlalu tebel, gak sustain. Dan itu yang membuat kita melihat cukup mudah tadi. Mungkin pemain-pemain dari Arab Saudi untuk bisa masuk. Apalagi tadi penalty zone yang cukup on point ya. Dan Fury's Hammer ini langsung dibeli oleh Sanji. Iya. Udah dapat tough boot loh. Set semangat banget ya langsung ya untuk menghindari Uranus dan juga Valentinanya ya. Yes. Dan juga mengurangi efek sisi juga Om dari Top Boots. Oke, Speedy dengan Furious Hammer dan bisa jadi juga langsung ke Endless Battle sebentar lagi. Sisanya masih menunggu, ini belum ada item yang jadi juga. Ya. Apalagi buat Link tuh. Ini memang masih terlalu dini ya untuk bisa menjadikan item juga. Sementara dari Little Wanderer bakal coba untuk diberikan terhadap Seven Oda. Ini bedanya gameplay Alpha Uranusnya ya. Aku merasa bahwa ya Alpha gak terlalu bermain secara agresif untuk bisa cutting-cutting minion. Iya, setuju sih. Dia lebih head to head ya. Jadi lebih ke nantangin si Sanji untuk duel 1v1 karena dia punya efek regen yang cepat. Tapi Revenge Strike ini sebenarnya juga bisa memberikan damage yang besar loh buat Uranus. Karena kan terakumulasi dengan Execution Strike. Iya sih, harusnya ya. Nah ini dia, Alpha. Ya mau gak mau harus bisa nunjukin juga kalau dia bisa cutting minion. Tapi sekarang yang cutting malah Terizla atau Sanji. Dia kayaknya mau mancing aja karena udah mulai ada pergerakan dari Seven Oda tuh di sana. Dan akhirnya membuat dari Sanji sadar, oh ada Seven Oda, aku pulang saja. Iya. Bakal tertahan dulu. Iya, dan sekarang, Maro, Tara Revenge belum kena siapa-siapa, bakal coba untuk dibalikan keadaannya. Bahkan dengan adanya satu bouncing ball, defensive manuver udah berhasil dilakukan oleh teman-teman dari Mesir kita. Sementara Smile ya udah nge-copy ke arah satu reward manipulation. Bakal terjadikah hal tersebut karena Smile tidak bisa tersenyum kembali. Tapi dengan reward manipulation yang asli, tapi Maro dengan Tyrant udah mulai masuk ke arah belakang. Sedangkan dari Lark masih mencari posisi yang tepat, malahan dari Tarzan. Sang pengendali hutan berhasil mendapatkan double kill. Ya, dan bahkan ini masih bisa ditabrak ternyata Void Crystal mengenai Speedy. Dan Speedy harus bermain dengan safe juga. Masih bisa nge-defense pada akhirnya. Dan di bottom lane, lihat bagaimana buff-nya sudah mulai diambil oleh Sid. Wah, pertukarannya Turtle dan juga Orange buff ya. Walaupun gak adil, tapi ini pun juga belum tentu teman-teman dari Mesir bisa selamat. Dan pas outlet defensif dilakukan setelah adanya penalty zone. Iya, masih bisa kabur memang ya. Tapi ada pertukaran.
dengan satu orange buff yang harus direlakan. Wah, oleh Arab Saudi. Maro tuh Om, ngeri banget pergerakan dari Terran Face-nya. Tapi dengan Vengeance yang dilakukan terus-menerus oleh Troll, dia bakal coba untuk memberikan pressure balik terhadap Maro dan kawan-kawan. Iya, dan lihat bagaimana buat si Yoda mungkin ya di top lane-nya. Link-nya dia lebih strategis lah, dia nggak bakal masuk terlalu dalam juga karena secara level ini masih cukup berimbang dengan Frederick. Jangan sampai bisa dipegang dan akhirnya kita melihat ada pergerakan lebih dari Alpha di mana dia berani untuk cut lane yang berarti bahwa akan ada XP yang berkurang nantinya yang bisa didapatkan oleh Sanji. Iya, kalau kata orang Cimahi, finally. Aduh, dia bermain dengan cara seperti itu. Membiarkan formasi 4-1 akan segera diberikan. Tapi kalau ngomongin 4-1, ini ada 2 orang yang bisa diutus untuk menjadi 1 orang. Seven Oda juga Alpha Om. Yeah. Bisa dikasih split push. Tinggal bagaimana nanti kondisinya. Untuk sekarang memang terlalu dini kalau misalnya memang meminta dari Seven Oda yang melakukan hal tersebut. Oke. Warrior Boots buat Speedy. Lihat Maro. Oh, Maro mencoba untuk mendapatkan ke arah Larknya dengan Terror Defense. Tapi sekarang mulai dari reward manipulation dan membuat dari Maronya tidak terselamatkan. Dan bahkan Smile lagi-lagi dia tidak bisa tersenyum. Bahkan Speedy di arah belakang mencoba untuk menyelamatkan diri. Ada konsil yang coba untuk dilakukan, benar-benar mencoba untuk sandwich karena Speedy triple kill berhasil didapatkan oleh Lark seorang diri. Wow, ini sudah mulai ada efek snowball jelasnya. Karena untuk di top lane-nya Lark dapetin banyak point kill. 3 plus ada 2 assist juga yang bisa diraih oleh dia. Memang Alpha mungkin bisa menangin laning di bawah, tapi Sanji tidak terlihat tertekan. Sanji lebih ke pemain yang bakal bisa potong lane. Oke, sekarang Tarzannya dalam ancaman setelah ada satu penggerebekan terhadap satu purple buff. Dan sekarang Link-nya nggak punya purple buff. Link tanpa purple buff bagaikan caster tanpa event. Nggak ada pemasukan, nggak ada stamina untuk berjuang hidup. Ya, dan Turtle yang kembali sudah spawn, Turtle yang ketiga kali ini dari Arab Saudinya yang ingin mendapatkan semua objektif. Dan mereka jelas ini akan meraih Turtle tanpa adanya kontes sama sekali juga. Dan itu dia Tarzan dengan 1 Turtle. Dan kali ini di top lane rame banget, tapi Lark juga seharusnya mengetahui kalau sudah ada hal-hal yang cukup aneh ya, yang membuat dia akan mundur kembali ke belakang. Berserker Fury setelah Windtalker. Dan Haskell, kalau kita melihat Haskell di tangan Lark, tim fight besar bisa diinisiasikan oleh Arab Saudi. Ya, ini yang menarik Om, jarang-jarang loh ya kita melihat di retail langsung buat ke arah Stilagnet. Biasanya kan langsung ke ini aja, letter jack ini aja kan. Ya, tapi kalau kalian lihat teman-teman itu linknya ada sepatu kok, jangan takut. Oh Ya, iya. cuman nggak kelihatan aja tuh di sana tadi. Betul. Ya. Tetap bisa farming kok dengan Iya. sepatunya kok. Itu Jangan ada visual bug itu. Betul. Sanji udah turun gunung nih sekarang nih. Dia udah mulai hadir. Makanya ada pertukaran posisi ke arah sayap kiri untuk Sterizla dari Sanjinya. Sedangkan untuk Seven Oda akan coba 1v1 situation dengan adanya Lark. Dia seperti yang gak punya energi yang banyak. Dia harus mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu karena perbedaan level bisa menjadi salah satu acuan. Sementara dari Alvo yang akan berada di garda terdepan. Reward manipulation dari Smile dan akhirnya ada final slash. Umur dari Alvo kayak dalam ancaman yang cukup besar, bahkan Lark yang free dengan heavy crossbow. Alvo ditemukan tidak berjawa lagi. Ya, tapi butuh 4 pemain. Fokus ke Alpha seorang diri. Oh, Tempest Oblate mencoba untuk mendapatkan satu penyerangan, tapi ternyata itu hanyalah usaha untuk bisa menahan outer turret, tapi ternyata turretnya tetap bisa dihancurkan. Ya, lagi ya. Mungkin dengan metode yang sama yang lebih in ke dalam meta yang sekarang. 3 badan di garis depan. Tarzan, iya benar. Tarzan, Troll dan juga Sanji ini sangat-sangat kuat dan Lark sudah akan melakukan swap lane dan sebentar lagi kalau dia punya Haskell, tim fight besar menurut ini bakal diinisiasi oleh Arab Saudi. Harusnya sih, apalagi Lark juga udah unggul 1 level atas Speedy ya. Ya akhirnya membuat dari Speedy padahal punya power potensial di arah early game. Ya. Tapi dengan ketinggalan seperti ini ya membuat dari Speedy bener teman-teman Mesir yang lain kayak susah deh mau catch up. Ya, tapi bagusnya memang ya dengan penggunaan Clean juga ini. Clean bisa melawan 3 badan yang seperti ini. Ya sih. Dengan true damage dia kan quick draw-nya bisa ke trigger level shot kan. Dan itu yang dicari nanti oleh Speedy. Kalau dia udah punya full item, bahkan seperti Teris lah, Frederick ini bakal bocor. Asli. Cuman sekarang Alvo yang diberikan kesempatan untuk melawan setiap garda terdepan dari Arab Saudi. Sementara Tarzan udah mulai memancing keributan untuk datangnya Lord yang pertama. Troll juga mencari-cari letak keberadaan dari teman-teman Mesir yang lain. Bahkan konsil sudah dilakukan. Troll bakal memberikan informasinya bahwa ada konsil yang sudah dilakukan. Tapi lihat bagaimana Smile mengcopy ke arah penalty zone. Berarti tandanya
Mesir bakal siap untuk inisiasi balik. Iya, sebenarnya mereka masih bisa juga, tapi untuk adu retri ini agak berbahaya. Karena Lordnya bisa dilepas. Dan juga pemain-pemain Arab Saudi mereka bisa fokus untuk melakukan team fight. Wah, di bawah sih bakal ngeri nih Om. 1v1 tuh. 1v1 Lark dan juga Seven Oda. Dan sekarang membuat dari kedua player ini masih mencoba cari-cari posisi. Dan di area tengah, karena terbuka lebar informasinya, mulai ada teror revenge yang masuk. Combo-wombo, tapi dalam ancaman free reward manipulation masih bisa dia buka. Maronya mencoba untuk melepaskan diri, tapi ternyata begitu sulit. Ada Tempest Oblate dari Seven Oda. Membuat teman-teman dari Saudi Arabia memilih untuk mundur begitu saja. Ya, tapi dengan tumbangnya Maro ini jelas akan diinisiasikan langsung Lordnya. Dan gak ada yang tumbang sama sekali dari tim Arab Saudi. Alvo masih menari-nari juga dan akan nge-distract Arab Saudi untuk hit ke arah dia. Tapi gak ada yang terpancing pastinya. Dan Lord bakal dipegang oleh Arab Saudi. Kalau misalnya nggak terpancing, tandanya kamu nggak menarik. Yang lebih menarik adalah Lord dibanding Alvo. Yes. Iya. Karena ya udahlah, Alvo biarin aja. Kalau kita mau tumbangin dia ini bakal buang source yang banyak juga. Iya. Dan terbukti memang dengan nyuekin aja buat Alvo-nya. Memberikan jalan yang cukup mulus, tapi ini Kavin harus hati-hati juga nih. Kalau jalan sendirian ada Oda di bawah. Ini Seven Oda sih dari tadi emang ditugaskan untuk split push ya. Sementara lihat pergerakan dari Troll. Oke, dia udah tahu nih perhitungan dari Purple Buff. Tapi sekarang penalty zone bakal coba untuk dilakukan. Sanji dalam ancaman dan Sanji memilih untuk flicker ke belakang, tapi dicegat dengan adanya satu Alvo di sisi lain. Mulai penalty zone, tapi itu gak membuat dia selamat. Tempest Oblate ke arah Tarzan pun. Karena Tarzan yang begitu tebal, sulit untuk bisa ditumbangkan. Sementara Lordnya masih berdiri kokoh di arah top lane. Ya, tapi jujur memang ini Seven Oda kuat banget ya. Karena kita melihat mereka di pressure, mesti di pressure, tapi levelnya masih tetap sama dan masih on par juga untuk perolehan item. Sanji akhirnya memiliki satu anti-Quiras dan dengan tim fight yang kumpul ini akan memudahkan jalan bagi Mesir untuk melakukan strategi mereka yang berikutnya, yaitu split push. Ini Purple Buff tadi dipegang sama Seven Oda kah? Mungkin. Karena tadi tiba-tiba udah ada biji heal-nya gitu. Jadi aku penasaran, siapa yang dapat? Apakah itu benar-benar Seven Oda yang dapat atau enggak? Karena kalau misalnya Seven Oda yang nggak dapat, bakal sulit lagi untuk Seven Oda bisa melakukan split push untuk melakukan formasi 4-1. Ya, dan ya, endless battle untuk Seven Oda. Di bottom lane juga Alvo-nya ini baru ke pick up 1 kali loh. Berarti ini sudah mulai ada tanda tanya ini berarti nih. Semakin late game, Alvo siapa yang bakal tumbangin? Karena tadi mereka memang bisa fokus kan ke dia. Cuman yang lambat laun dengan item-item defense yang mulai jadi seperti ini bakal sulit. Apalagi kalau nanti semisal dia punya anti-Quiras atau dia punya Immortal. Bakal berat buat Lark nge-damage dia. Tapi Lark juga dengan full item. Melvic Roar ada, Ascol juga ada. Iya, itu tinggal gimana positioning ataupun juga dari hero sisi yang dimiliki Alvo. Lalu berada di garda terdepan. Larknya juga nggak mau muncul di arah rumputan. Nggak mau sampai terpancing dengan adanya Alvo yang akan berada sebagai frontliner dari Mesir. Yap, dan masih akan menunggu untuk Lord yang berikutnya. Dan bagaimana Alvo tetap dia berjalan, split push juga tetap dijalankan oleh Mesir. Jadi mereka masih disiplin sekarang untuk selalu bisa menjaga lane mereka. Iya. 3 lane ini yang masih berjalan rapi menurut gue buat Mesir. Ya karena ada 2 orang yang bisa untuk maju ya. Seven Oda tadi udah berhasil mendapatkan celahnya. Dan untuk dari Purple Buff bisa juga diamankan. Beberapa detik lagi, Lord yang berikutnya akan segera hadir. Lord yang kedua bakal menjadi perebutan layaknya bidadari. Waduh ya, tapi yang sulit ini sebenarnya perbedaan level di marksman sih. Itu full item Lord lawan Vicky yang masih kurang item. Itu 1-2 item bedanya ya dari marksmannya. Tapi kalau memang bisa dijaga, asa masih tetap terjaga untuk Mesir. Karena mereka selama bisa split push itu enak banget. Karena komposisi dari Arab Saudi ini komposisi team fight, bukan komposisi split push. Yes, ada konsil yang coba untuk dilakukan. Alvo terus-menerus memberikan badannya untuk dipukulin rame-rame oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Sementara Tarzan sudah mencoba untuk mencicil, tapi wave minion yang nggak terlalu baik untuk Saudi Arabia memaksa dari Tarzan akhirnya berada di arah bottom lane untuk bisa memberikan cita-cita minion maju ke arah depan. Cuman kayaknya bakal ada konsil yang terlihat nih. Belum ternyata. Konsilnya belum digunakan. 3 player dari Mesir bakal coba untuk menghajar ke arah Tarzan. Iya, dan tadi ada setup Tyrant Revenge ya. Yang memang tidak dilepaskan karena sangat beresiko kalau nggak kena ke siapapun juga. Dan Lord masih di reset. Dan itu dia. Tyrant Revenge ya. Mulai connect ke arah Tarzan. Tapi ternyata nggak ada follow up damage. Malahan dari point kristal yang dilakukan oleh Kavin. Hampir saja
memberikan pressure lebih terhadap teman-teman kita dari Mesir. Sementara dengan Lord yang udah enhance sekarang, bakal coba untuk dicicil Tyler Revenge, Tyler Rage menuju ke arah Troll, tapi Trollnya begitu tanky malahan sekarang. Bagaimana heavy crossbow dari Lord bakal coba untuk dinyalakan, tapi Baronya hilang. Reward manipulation, penalty zone, tapi tidak ada di belakang sana. Sudah ada Alpha yang bakal coba untuk di-take down. Penalty zone dari Smile, itu dia yang dia copy, Tempest of Blade. Lordnya terjatuh walaupun Lord mendapatkan triple kill. Yes, keunggulan langsung tapi hilang 4 ditukarkan 1 dan Arab Saudi masih tetap unggul. Dan bahkan mereka berniat untuk mendapatkan mid base turret yang dipaksakan seharusnya. Yap. Dan yes, benar saja akan dipaksakan dan ini akan jatuh. Base mid turret pecah dan Lord juga mereka bisa ambil kalau mereka mau. Ya. Atau mereka mau nggak ya? Nope. Ya, mereka tetap sabar karena dalam hitungan detik mungkin 8 detik lagi Alpha akan hadir dan replaynya Om. Iya. Nih benar-benar dimana bebas banget tadi ya. Lihat bagaimana Larknya di belakang dengan heavy crossbow-nya yang bisa mengincar semuanya langsung nge-melt dan bahkan untuk hero sekeras Uranus saja ditumbang di tangan dia. Dan memang untungnya juga masih ada Tempest of Blade tadi untuk bisa memecahkan mungkin ya tadi death yang bisa diperoleh Lark. Tapi ya akhirnya dengan point pick off seperti itu juga ada celengan yang pecah. Iya, akhirnya ada tabungan ya Om ya. Seenggaknya mencicil ketertinggalan Mesir terhadap Saudi Arabia. Aku melihat akhirnya Smile udah dapetin momentumnya dengan dia mengambil ke arah penalty zone. Walaupun akhirnya menjadi defensif, Ya. tapi impactnya sangat-sangat luar biasa untuk Mesir. Sekarang Lordnya bakal coba diamankan. Lark di depan. Alvo akan terus mencicil ke arah Troll. Wow, ada final flash yang coba dilakukan, tapi Tarzan berhasil mendapatkan ke arah Lord yang enak sini. Tempest of Blade ya, dia nggak mau ambil resiko. Ya, jadi masih ditahan ya tadi buat Tempest of Blade. Gak dipergerakan sama sekali dan ini akan harus merapikan lane lagi. Power dari Mesir sekarang adalah menunggu Speedy untuk menjadikan item-item dia. Ya. Sembari menunggu mereka bisa melakukan split push. Dan itu yang sedang kita lihat karena untuk defense yang jauh sebenarnya untuk high ground defense-nya ini susah. Karena hanya mengandalkan Valentina. Apakah lebih baik main jadi 1-3-1 Om? 1-3-1 ya atau 4-1 aja sih sekalian. Tetap 4-1-in aja ya? 4-1 ya. Itu linknya susah tuh pulang tuh lagi jaga tuh sekarang. Iya loh. Hati-hati ketahuan sama Lark. Karena damage dari Lark juga udah nggak ada obat. Dan sekarang melihat bagaimana Lord sudah berjalan. Alvo selalu menjadi garda terdepan di arah top lane. Base turret akan segera dirontokkan. Ada final slash yang masuk, Tempest of Blade, reward manipulation, source kill banyak sekali yang keluar, tapi Lordnya yang begitu free again mendapatkan double kill, menuju ke arah triple kill karena Alvo masih memiliki immortality-nya, tapi base turret yang terbuka lebar, membuat dari Saudi Arabia memegang El Momento. Oke, dan game pertama dikendalikan dari awal dan bahkan tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk Mesir agar bisa mendapatkan comeback.